Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjadi acuan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kehidupan kita semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita membuka firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa untuk supaya firman Tuhan Roh Kudus mengurapi firman-Nya pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami mau dengar firman-Mu, biar pengurapan Allah ada atas pemberitaan firman-Mu. Semua kami yang menerima kebenaran firman-Mu boleh diberkati, dan kami mendapatkan, ya Tuhan, pengertian-pengertian yang lebih baik, untuk kami lebih hari lebih berkenan kepadamu. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini, saya akan beri judul, Penderitaan Mengawali Kemuliaan. Kita tahu bahwa di dalam mengiring Tuhan, Tuhan menjadikan ada kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Dan saya percaya kita semua senang. Kita semua mau untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang mau untuk mengalami penderitaan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan itu selalu diawali dengan penderitaan. Supaya orang yang menerima kemuliaan itu benar-benar mengakui, benar-benar merasakan bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bukan atas usaha dan kebisaannya sendiri. Bukan atas usaha dan kehebatannya. Karena manusia tidak dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang mengaruniakannya. Sebab kemuliaan yang berkenan kepada Tuhan, kemuliaan yang dari Tuhan itulah yang sesungguh-sungguhnya. Dan selalu diawali, didahului dengan adanya penderitaan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas menghadapi situasi dan kondisi yang seolah-olah sedang di dalam keadaan membuat manusia menderita. Kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Situ dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus memberikan satu kesaksian, keterangan tentang dirinya, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan diterima dari Tuhan, yang akan dialami, yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak sebanding. Dan penderitaan itu dikatakan mengerjakan. Walaupun awalnya kelihatannya ada penderitaan, tapi di balik penderitaan itu, melalui penderitaan itu dikatakan ada kemuliaan kekal yang akan dia terima. Itu sebabnya dikatakan penderitaan itu hanya ringan dibanding dengan kemuliaan yang luar biasa, yang melebihi segala-galanya, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena kemuliaan itu Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan kemuliaan itu ada kemuliaan yang ada pada Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan dengan akal pikiran kita bagaimana mulianya Tuhan itu. Itu sebabnya dikatakan walaupun harus melalui penderitaan,
Tapi dia tahu bahwa di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Dan juga surat Roma juga mengatakan hal yang hampir sama. Kita baca dulu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Dengan pandemi Corona 19, banyak orang menderita. Ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan ditutup. Ada yang menderita tertular, ada yang menderita banyak-banyak hal, kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Dan bentuk-bentuk penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Itu sebabnya dikatakan penderitaan itu hanya ringan. Penderitaan zaman ini, penderitaan zaman sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam Yesus Kristus, itu tidak sebanding. Karena kemuliaan itu terlalu besar, terlalu agung. Itu sebabnya kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya apa yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita mengalami penderitaan-penderitaan karena memang situasi dan kondisi yang terjadi di dalam dunia ini. Seluruh dunia, seluruh manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini, mengalami penderitaan yang sama. Karena memang itu satu tanda bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan akan ada banyak kesusahan. Dan penderitaan ini juga adalah tanda dibukanya materai kelima. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, ada pembukaan materai 1 sampai yang ke-7. Dan penderitaan ini adalah tanda bahwa materai kelima itu sudah dibuka. Jadi sudah dekat sekali. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Wahyu 6 ayat yang ke-9, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ada penderitaan dari hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil. Dan itu tanda bahwa memang materai yang kelima sudah dibuka. Dan ketika kita memperhatikan, mempelajari firman Allah, kita tidak akan menjadi kecewa, kita tidak akan menjadi putus asa, apalagi sampai murtad meninggalkan Tuhan, gara-gara mengalami kesusahan dan penderitaan. Karena kita tahu penderitaan itu akan membawa kita menerima kemuliaan Tuhan. Namun penderitaan yang bagaimana? Bukan penderitaan karena kita salah atau kita melakukan kejahatan. Seperti seseorang dia melakukan perbuatan melanggar hukum, lantas dihukum oleh aparat negara, lantas mengalami penderitaan di lembaga pemasyarakatan. Dan itu bukan karena itu. Tapi karena memang dia memiliki kesaksian Kristus. Penderitaan yang seharusnya dia tidak alami. Namun kita lihat dulu bagaimana penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu sampai akhir hidup manusia. Dan Dia inginkan setiap manusia, apalagi orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya,
akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Tapi di dunia ini kita banyak mengalami keadaan-keadaan yang kadangkala membuat kita melakukan pelanggaran atau kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan ada penderitaan terjadi, kesusahan terjadi. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita, kalau Allah izinkan ada penderitaan, ada duka cita, karena di dalamnya Tuhan ingin bahwa orang itu bertobat. Mungkin ada kekeliruan, kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dia sudah lakukan. Dan Tuhan izinkan ada kesusahan, ada penderitaan, supaya orang itu insyaf dan bertobat. Supaya dikatakan diselamatkan. Karena kalau tidak diizinkan penderitaan, orang itu akan terus hanyut di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tapi kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, firman Tuhan katakan bahwa orang yang menderita itu dia akan berhenti berbuat dosa karena dia insaf. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Surat 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena memang Tuhan inginkan kita menderita supaya bertobat, tidak lagi berbuat dosa, meninggalkan dosa. Karena Tuhan inginkan setiap manusia diselamatkan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Semua dosa harus dihapuskan. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan izinkan penderitaan supaya orang berdosa itu bertobat, meninggalkan dosanya, dan dia boleh diselamatkan. Dia boleh menerima kemuliaan Tuhan. Beda dengan penderitaan dunia ini. Kalau dikatakan duka cita penderitaan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan, dan tidak disesalkan. Jadi nggak nyesal. Malah bersuka cita, bersyukur. Karena melalui penderitaan ini, kita insyaf, sadar, bertobat, dan menerima anugerah Tuhan. Tapi orang yang menderita karena kesalahannya sendiri, yaitu duka cita menurut dunia, menghasilkan kematian, menghasilkan kebinasaan. Jadi kalau kita menderita lantas tidak ada suara Roh Kudus untuk membawa kita bertobat, itu jangan-jangan penderitaan yang memang dari dunia ini, karena memang kesalahan kita sendiri. Karena perbuatan-perbuatan yang patut dihukum. Dan kalau tidak bertobat juga, ya akan menghasilkan kebinasaan. Puji Tuhan, biar kiranya kita mengerti sekarang bahwa penderitaan menghasilkan pertobatan. Pertobatan menghasilkan keselamatan. Keselamatan untuk menerima anugerah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita menderita, kita ingat bahwa ada kemuliaan di balik semua itu. Puji Tuhan. Juga penderitaan ini bukan karena kita berbuat jahat, tapi penderitaan karena kita menjadi orang percaya. Menderita karena nama Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat,
ayat yang ke-14 sampai 16. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Jangan kita menderita karena berbuat jahat. Itu memang sudah hukumnya. Orang jahat harus dihukum. Dan di hukuman itu ada penderitaan. Itu salah sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang menurut kehendak Allah. Penderitaan yang tidak berbuat jahat gara-gara jadi orang Kristen, gara-gara percaya kepada Yesus, gara-gara kita mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat, lantas dianiaya, dikucilkan, ditolak, dan mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan kalau itu yang terjadi, dibilang jangan malu. Karena roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan ada padamu. Di mana Tuhan sendiri akan membela. Mungkin di dalam dunia ini kadangkala kita merasakan pembelaan itu rasa terlalu lama. Atau seolah-olah tidak ada pembelaan. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita tekun dan terus tekun, ada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Upahnya, hasilnya, melampaui, melebihi segala-galanya. Sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita malu. Jangan kita menjadi jemu, jangan kita bahkan menolak dan meninggalkan Tuhan. Gara-gara jadi orang Kristen, gara-gara percaya kepada Yesus, lantas mengalami banyak penderitaan. Lebih baik tinggalkan saja Tuhan. Dan sudah tahu, kalau kita tinggalkan Tuhan Yesus, bukan keadaan lebih baik, tapi justru akan mengalami hal yang lebih buruk. Akan mengalami hal yang lebih jahat, lebih pahit. Walaupun mungkin secara lahiriah kita tidak merasakan terlalu kelihatan. Tapi yang pasti ketika seorang meninggalkan Tuhan Yesus, di ujung jalannya adalah kebinasaan kekal. Dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Di sana adalah siksa siang malam, kekal selama-lamanya. Sebaliknya kalau kita mengalami siksaan penderitaan di dunia ini hanya sementara. Karena hidup di dunia ini kan hanya cuma sementara. Tapi setelah itu kita akan menerima kemuliaan Allah kekal selama-lamanya. Sebabnya jangan kita tawar hati ketika harus mengalami penderitaan. Jangan kita tawar hati ketika harus mengalami yang namanya kesusahan karena nama Tuhan. Justru di dalam kisah para rasul, rasul-rasul merasa bangga ketika dia harus mengalami penderitaan. Dalam kisah para rasul, pasal yang ke-5, ayat yang ke-41. Kisah para Rasul, pasal 5, ayatnya yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Jadi kalau saudara belum pernah menderita karena nama Yesus,
Itu tanda tanya. Apakah kita benar-benar ikut Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah lahir baru jadi anak Tuhan? Atau masih jadi anak dunia? Karena dalam surat Ibrani dikatakan bahwa setiap anak itu harus menerima ganjaran dari bapaknya. Saudara baca dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 9, 10. Bahwa setiap anak yang sah, anak yang diakui anak oleh Bapa, dia harus menerima ganjaran dari Bapaknya. Dan orang yang tidak pernah menerima ganjaran dari Bapa, dianggap anak yang tidak sah. Nah, rasul-rasul dia merasa bahwa dia sudah mengalami penderitaan di dalam Yesus, dan dia bangga karena dianggap layak. Dia sudah menjadi benar-benar anak Allah yang sah. Dan lebih dari itu, dia sudah mengikuti teladan dari Yesus. Mengikuti jejak yang Yesus tinggalkan. Kembali dalam 1 Petrus pasal yang dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kenapa rasul-rasul bangga ketika dia dianiaya, oleh mahkamah agama dikatakan dia mengalami banyak siksaan, penganiayaan, bahkan dia ditekan, tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus. Tapi dia dengan bangga dikatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan ketika dia mengalami penganiayaan, dia katakan, dia bergembira karena mereka dianggap layak untuk menerima penghinaan, kesusahan, karena nama Yesus. Dia dianggap layak, sudah mengikuti jejak dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu, Yesus pun datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia, saudara dan saya, melalui penderitaan, melalui jalan salib, melalui penyiksaan yang begitu berat, sampai dia mati di kayu salib. Dan semua itu dijalani dia dengan ketaatan, karena perintah Bapa. Dia taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya rasul-rasul merasa bangga kalau bisa mengikut jejak dari Yesus. Kita tahu Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat jahat. Dia selalu berbuat baik, dia memberitakan firman Allah, dia menolong banyak orang. Tapi gara-gara orang Farisi, ahli Taurat, merasa iri, Yesus ditangkap dan disalibkan. Tapi memang itulah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Karena memang itulah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati disalibkan supaya dia menebus dosa manusia, saudara dan saya. Dan kita orang-orang yang telah ditebus ini, Tuhan meninggalkan teladan. Tuhan meninggalkan jejak. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 bahwa bukti ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketika kita mengikuti teladannya, kita mengikuti jejaknya, walaupun untuk itu harus mengalami yang namanya penderitaan. Oh haleluya. Jadi penderitaan ini bukan satu momok yang menakutkan. Memang bagi seorang dengan yang lain itu berbeda. Karena jelas firman Tuhan katakan, penderitaan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu.
Nah, sedangkan kekuatan manusia itu berbeda satu sama lain. Jadi jangan saudara merasa, wah takut kalau mengalami penderitaan seperti Petrus yang disiksa, seperti Ayub, seperti ya rasul-rasul, mengalami banyak penderitaan. Tetapi bukan disamaratakan. Karena Tuhan tahu bahwa kekuatan manusia itu berbeda. Yang pasti ketika kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak biarkan kita mengalami penderitaan yang melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan tahu pada saat kita mengalaminya, Dia memberikan jalan keluar. Kita baca ayatnya ya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi tidak perlu kita menjadi cemas, takut, khawatir kalau mengalami pencobaan, penderitaan. Karena Tuhan tahu sampai batas kekuatan manusia. Dan kekuatan manusia yang berbeda satu sama lain, yang pasti setiap dari kita tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Tidak mengalami penderitaan melampaui kekuatan kita sebagai pribadi-pribadi yang ada. Sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Tuhan tahu kalau rasul-rasul dia mengalami penderitaan yang luar biasa memang. Karena memang Tuhan tahu bahwa rasul-rasul dia akan kuat. Nah, masing-masing kita berbeda. Tapi yang pasti di sini adalah yang penting kita taat. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Tapi tidak semua mengalami itu, karena yang penting di sini terakhir dikatakan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yang penting kita mengimani firman Tuhan, mengimani janji Tuhan. Tidak semua orang harus mengalami seperti rasul-rasul. Seperti orang-orang yang mengalami penderitaan yang kayaknya begitu luar biasa. Tetapi ketika kita mengimani, tabah, yang pasti penderitaan itu harus kita alami. Karena untuk sampai pada Allah Bapa di sorga. Jelas firman Tuhan katakan, kita baca lagi satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14, ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 14, ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ada penderitaan ya, tapi itu menghasilkan kemuliaan bersama dengan Allah di dalam sorga. Tapi bentuk penderitaan, sengsara yang akan kita alami satu sama lain berbeda. Jadi Bapak Saudara jangan takut, jangan kecil hati, jangan kecut bahwa wah kalau gitu saya harus mengalami penderitaan sampai harus dibunuh, harus ditawan, harus begini dan begitu. Belum tentu. Karena Tuhan tahu kadar kekuatan manusia itu berbeda. Yang pasti kita tekun, kita imani,
tabah di dalam iman, percaya kepada Tuhan, jangan undur. Karena apa? Penderitaan, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan yang tahu, ukuran Tuhan Dia pasti tahu. Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu ukuran manusia. Yang seorang dia harus mengalami lebih berat, yang lain tidak. Karena apa? Kekuatan manusia berbeda. Tapi puji Tuhan, yang penting di sini adalah kita tetap tabah, tetap percaya, mengimani firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita melakukan seperti Yesus telah melakukan. Kita sedang menteladani Yesus. Kita sedang mengikut jejaknya Yesus. Walaupun memang penderitaannya beda. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib. Tapi kita tidak sampai ke situ. Tapi setidak-tidaknya Yesus pernah berkata, ya, kalau mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Salib Anda dengan salib saya berbeda. Salib seorang dengan salib yang lain berbeda. Karena memang kekuatan kita berbeda. Tapi yang pasti ketika kita tekun seperti Yesus, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, menteladani Yesus yang dikatakan dia tekun memikul salib sampai dia naik ke kayu salib, mati di kayu salib. Kita pun akan tekun, pikul salib, terus ikut Tuhan, jangan menjadi kecewa. Karena di ujung, di balik semuanya itu, ada kemuliaan menanti kita. Puji Tuhan, sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 11 sampai 12. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran, penderitaan itu, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Memang pada saat kita dicobai dalam penderitaan, itu enggak enak, itu susah, mendatangkan duka, ya. Siapa sih yang mau suka menderita? Penderitaan itu menyusahkan. Penderitaan itu membuat susah, membuat duka. Itu benar, karena memang kita manusia dalam darah dan daging tubuh ini tidak mampu. Kita tidak suka untuk menderita. Tapi kalau memang itu Tuhan luaskan terjadi, ingatlah bahwa kemudian penderitaan itu dikatakan menghasilkan buah kebenaran, memberi damai pada orang yang dilatihnya. Itu sebabnya ketika kita harus masuk dalam penderitaan, firman Tuhan menasihatkan, katakan, kuatkan tangan yang lemah, kuatkan lutut yang goyah, luruskan jalan kakimu, supaya kita tetap memandang kepada Yesus, kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap ikut langkah Yesus, teladan Yesus, karena Dia sudah menderita untuk saudara dan saya. Dia sudah menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kita semua. Kita ikut teladannya, kita ikut jejaknya. Kalau kita ikut dengan tekun, kalau Dia mati di kayu salib, Dia dikuburkan, Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia menerima kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Saudara dan saya pun, kita yang ikut teladan Yesus, kita yang ikut jejak dari Yesus,
di akhir langkah kita, di akhir perjalanan hidup kita, ada kemuliaan kekal. Ada upah kekal bersama dengan Yesus. Sebagaimana Yesus dia akhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Bapa di sorga. Dia menerima kemuliaan Bapa di sorga. Saudara dan saya, kita yang tekun walaupun harus mengalami penderitaan, tapi tetap ikut Yesus, tetap mengimani Yesus, tetap menteladani Yesus. Di akhir perjalanan hidup kita pun akan menerima kemuliaan bersama dengan Yesus di dalam sorga. Sebaliknya kalau kita tidak tekun, kita tidak taat, kita tidak ikut Yesus, kita akan menderita kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk tekun walaupun harus mengalami penderitaan, tapi yang pasti penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama Yesus di dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat penjelasan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini ada banyak kami menderita karena kesusahan-kesusahan dunia ini. Tapi firman-Mu dengan terang menerangi kami ya Tuhan, bahwa penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima. Bahkan melalui penderitaan itu kami belajar untuk kami hidup benar, hidup kudus, kami bertobat, kami meninggalkan kesalahan kami, dan kami mengikut jejak Yesus, kami mengikut teladan Yesus di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, sehingga kami boleh berjumpa dengan Yesus di dalam kemuliaan yang sebenarnya bersama Tuhan di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu semua dalam hati kami, Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima firman kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.